Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, perkenalkan nama saya adalah Supardi, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pindrang. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara praobservasi dengan salah satu guru yang ada di UPT SDN 100 Pindrang, yaitu guru kelas 5 atas nama. Perkenalkan, nama saya Yayat Faradila Ahmadi, guru kelas 5. Oke, baik Bu. Jadi beberapa menit ini kita akan melakukan wawancara tentang praobservasi, di mana sebelum kita melakukan observasi saya akan menanyakan berbagai hal kepada Ibu untuk ke depannya. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan pembelajaran, saya ingin bertanya, apa sih yang akan menjadi tujuan pembelajaran Ibu pada saat melakukan pembelajaran di kelas nantinya? Ya. Jadi setiap hari itu sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus dulu memiliki apa tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengaktifkan siswa, mengajak siswa untuk berdiskusi, baik itu secara kelompok maupun individu. Baik Bu, biasanya kan kalau kita ingin mencapai tujuan pembelajaran, pasti kita akan menerapkan beberapa strategi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan strategi apa yang akan Ibu lakukan ketika melaksanakan pembelajaran dalam kelas nanti? Ya, betul Pak. Jadi setiap hari itu saya mempunyai strategi bagaimana cara semua siswa di dalam kelas itu aktif dalam belajar. Yang pertama itu menyiapkan media pembelajaran yang menyenangkan atau yang menarik untuk memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian juga mengajak murid berbicara atau berdiskusi dengan temannya, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Oke. Baik Bu, saya rasa itu merupakan satu strategi yang sangat menarik yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas nantinya. Jadi, apa masih ada strategi lain yang bisa Ibu terapkan ketika akan melakukan pembelajaran dalam kelas Bu? Ya, masih banyak. Salah satunya itu dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran supaya peserta didik itu tidak merasa bosan dengan metode yaitu ceramah, diskusi, tetapi bisa menggunakan model pembelajaran yang lain seperti saintifik, number head together, ya. Kemudian melibatkan siswa untuk ikut berdiskusi, kemudian mengajak Bapak Ibu atau guru mata pelajaran lain ikut dalam proses pembelajaran setiap hari. Wah, sepertinya menarik sekali dengan apa yang akan Ibu lakukan pada saat saya akan melakukan observasi di dalam kelas ini. Jadi, kira-kira nih Bu, kapan kita bisa untuk melakukan observasi guna melengkapi tugas saya sebagai coach ya dalam pembelajaran Ibu nanti? Ya, bagaimana Pak kalau kita adakan observasinya itu minggu depan hari Senin? Baik, bisa Bu. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, hari ini kita belajar. Sebelum kita belajar, silahkan ketua kelas menyiapkan dulu temannya. Siap, Bras. Beri salam. Assalamualaikum.
Muhammad Ryan Al-Furqan, Anugrah Putra Ramadan, Muhammad Rizky Aditya, Muhammad Saidin Ramadan, Aulia, Asila Asahra, Muyasara, Ramayani, Fatmawati. Jadi alhamdulillah semuanya hadir semua. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kita dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan dipimpin oleh Asila. Berdiri semua dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk. Oke, sudah siap mulai pembelajaran hari ini? Kalau sudah, kita dulu lakukan tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke? Diulangi satu kali agar lebih semangat belajar. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Sebelumnya kita belajar mengenai ekosistem. Di mana ekosistem itu? Apalagi ekosistem? Ekosistem. Di mana ekosistem itu adalah sebuah lingkungan yang terdiri atas ada dibilang biotik dengan abiotik. Di mana biotik adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah makhluk tak hidup atau benda mati. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menyusun sebuah rantai makanan. Jadi anak-anakku mampu menyusun sebuah rantai makanan. Yang kedua, siswa mampu menentukan peran makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Yang ketiga, siswa mampu membuat rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai rantai makanan beserta peran makhluk hidupnya dalam rantai makanan, Ibu akan menampilkan terlebih dahulu sebuah video mengenai rantai makanan. Silahkan diperhatikan dengan baik-baik. Ibu akan bertanya kepada kalian setelah ditampilkan video pembelajaran. Siap? Siap.
apa? Ya, perannya adalah produsen. Kemudian ada konsumen tingkat 1, yaitu adalah belalang. Kemudian konsumen tingkat 2 adalah konsumen tingkat ketiga adalah bulan. Kemudian konsumen puncak adalah bulan. Dan yang terakhir adalah pengurai, yaitu cacing. Jadi dalam rantai makanan itu ada produsen, konsumen tingkat 1, 2, 3, 4 atau biasa disebut dengan konsumen puncak. Yang terakhir adalah pengurai, di mana pengurai ini adalah cacing, biasa juga jamur, bakteri. Nah, saya kasih tugas dulu, yaitu secara kelompok. Saya akan bagi secara heterogen. Mulai dari Brandil menghitung. Dari Muslim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi silakan kelompok 1 membentuk kelompoknya di sini. Kelompok 1 ke sini. Kemudian kelompok 2 di sini. Nah, kelompok 3 dengan ini. Dibuat rantai makanannya. Kemudian dituliskan juga apa peran makhluk hidup itu di dalam rantai makanan tersebut. Oke, mengerti? Setelah nanti anak-anakku perhatian setiap satu kelompok akan memaparkan hasil pekerjaannya. Silakan susun di situ. Kan di situ ada jamur, katak, rumput, burung elang, belalang dan ular.
Oke. Apa ada kelompok yang sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Oke. Baik Bu. Jadi hari ini kita akan mengadakan wawancara pasca observasi terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Ya. Baik. Langsung saja Bu untuk pertanyaan pertama. Apa kira-kira yang sudah Ibu capai dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, saat observasi yang saya capai dan pernah saya menyatakan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada hari itu yaitu siswa aktif dalam berdiskusi seperti dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan yang diberikan dan mampu mempresentasikan hasil pekerjaannya baik itu secara individu maupun secara kelompok. Ya. Baik Bu, saya bertanya ke pertanyaan selanjutnya terkait tujuan pembelajaran. Seperti yang kita bicarakan pada pra-observasi, nah sekarang saya tanyakan, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan sebelumnya sudah tercapai dalam pembelajaran Ibu atau tidak? Ya, alhamdulillah pada saat observasi tujuan pembelajarannya sudah tercapai di mana siswa sudah aktif dalam berdiskusi, yaitu di mana sudah ada beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan dan sudah mampu mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik, baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Ya. Saya ulik lagi Bu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kita singgung juga dulu strategi pembelajaran. Nah, apakah strategi pembelajaran yang Ibu laksanakan pada saat observasi sudah sesuai dengan yang kita perbincangkan pada pra-observasi sebelumnya? Ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan media pembelajaran yang digunakan, yaitu menggunakan media pembelajaran agar siswa lebih aktif atau menarik perhatian siswa agar berfokus pada saat proses pembelajaran. Kemudian media pembelajaran yang saya tampilkan saat observasi yaitu menampilkan video rantai makanan dan ada gambar poster di mana itu posternya ada rangkaian rantai makanan, kemudian ada penjelasannya. Baik Bu. Lanjut nih Bu, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan ke depannya untuk merangsang pembelajaran atau meningkatkan pengetahuan siswa kita ke depannya? Ya, saya akan melakukan lebih banyak lagi, memahami lebih banyak lagi metode-metode pembelajaran atau model-model pembelajaran yang dimana untuk lebih mengaktifkan lagi siswa dalam berbicara, berdiskusi dan lain sebagainya. Secara keseluruhan dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kira-kira apa yang betul-betul sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas? Yaitu mengaktifkan siswa dalam berbicara, seperti siswa sudah yang dulunya siswa takut atau merasa tidak pede dengan dirinya, akhirnya dengan melakukan metode dan strategi pembelajaran siswa lebih aktif berbicara, lebih aktif menjawab pertanyaan dan tidak ada lagi merasa canggung. Selanjutnya Bu, apa kira-kira yang ingin Ibu tingkatkan untuk pembelajaran Ibu di kelas ke depan? Yang ingin saya tingkatkan yaitu siswa lebih aktif lagi dalam berbicara. Kemudian saya akan juga menggunakan model-model strategi pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif, seperti membuat pembelajaran number head together, scientific.
Jadi ada variasi pembelajaran di dalam kelas Ibu ya ke depan. Wah, bagus sekali Bu. Ya, terakhir nih Bu, ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melalui perbincangan dengan saya pada pasca observasi, dan pasca observasi ini? Ya, yang saya rasakan itu sangat senang karena bisa membantu Bapak serta bisa Bapak mengoreksi apa yang perlu ditingkatkan lagi, dan ini menjadi suatu pembelajaran bagi saya lagi untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, saya salut dengan apa yang telah Ibu paparkan tadi, yang telah Ibu sampaikan pada perbincangan kita di pasca observasi ini. Memang betul Bu, seperti yang Ibu katakan bahwa sebagai seorang pendidik kita harus selalu berinovasi bagaimana caranya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid kita. Khususnya sekarang kan kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau biasa disebut dengan student center. Nah, harapan saya ke depannya semoga kita bisa meningkatkan pengetahuan siswa kita dengan menerapkan pembelajaran seperti yang Ibu lakukan di observasi, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga penerapan pembelajaran sosial emosional kepada siswa kita. Baik Bu, saya rasa menarik sekali perbincangan kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri Bu, selamat pagi. Ya. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik terkait perbincangan yang telah kami lakukan. Silakan. Terima kasih Bapak Supardi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merefleksi atau memberikan umpan balik terhadap pembicaraan yang telah dilakukan pasca observasi di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Ya, lega, alhamdulillah. Ya, berkat saling memberikan kesempatan, khususnya kolaborasi untuk mempraktikkan pembelajaran baik di kelas. Saya di sini Bu sebagai coach untuk hal yang telah dilakukan dengan terkait pembicaraan yang telah dilakukan oleh Pak Supardi dalam observasi pembelajaran. Saya atas nama Abdul Rahman ya akan mencoba memberikan umpan balik terkait dengan pembicaraan yang telah dilakukan. Tadi Ibu namanya siapa dah? Ya, mengajar kelas 5. Alhamdulillah. Oh, jadi kelas 5 kita ajar ya Bu. Tadi Ibu menyatakan tadi bahwa ada berbagai media yang Ibu pakai, video, kemudian ada poster juga, bahkan Ibu juga menggunakan pembelajaran, model-model pembelajaran di mana tujuannya mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dan berbagai model pembelajaran together, scientific. Saya kira itu luar biasa. Adakah kira-kira kendala yang Ibu hadapi pada saat menggunakan model pembelajaran tersebut? Ya, mungkin ada kendalanya, yaitu mungkin siswa baru mengetahui model-model ini sehingga masih canggung atau bagaimana, itu Pak. Oh, jadi Ibu bilang siswanya masih pemula Ya. mendapatkan model pembelajaran yang Ibu terapkan. Ya. Oke. Adakah kendala yang lain, hambatan yang lain terkait model pembelajaran yang Ibu gunakan terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran? Oh, cuma itu saja, siswa agak kurang beradaptasi ya. Ya. Oke. Kira-kira dalam menerapkan model pembelajaran yang Ibu tadi, adakah rekan sejawat atau teman di sekolah
yang kita ajak berkolaborasi ada ya. Iya ada Pak. Oh iya, alhamdulillah. Kalau bisa tahu guru kelas berapa? Kelas 6. Oh ya, ya saya Kelas kira. sama guru kelas 3. Oh betul. Oke. Jadi kalau saya boleh tahu materi yang ibu bawakan tadi ini terkait penggunaan poster video lebih fokusnya ke pelajaran apa Bu? IPA. Oh IPA ya. Berarti ibu menggunakan sistem ya, kerja kelompok atau persentase atau hasil yang dikerjakan oleh siswa. Adakah hasilnya yang didapat oleh siswa setelah ibu menggunakan meja-meja ini? Hasil pembelajarannya, oh siswa aku mampu begini. Iya, Ah, Pak. kalau bisa saya ceritakan. Siswa sudah mampu mengetahui tanpa dijelaskan secara detail, dia sudah paham memecahkan masalahnya sendiri dengan cara membuat rantai makanan, dan, apa itu tingkatan-tingkatannya. Oh iya. Oke, terima kasih dan itu sangat luar biasa Bu jawabannya, karena siswa sesuai dengan harapan kita tercapainya pemahaman terhadap materi yang ibu bawakan. Kalau tolak ukur ketercapaiannya apa yang bisa dilihat langsung? Berdasarkan dari siswa menjawab pertanyaan Oh iya. dan hasil pekerjaannya. Oh iya. Menjawab pertanyaan dan dia Hasil pekerjaan. mengumpulkan hasil pekerjaannya. Oke. Kalau hasil pekerjaannya itu dalam bentuk apa kira-kira? Secara kelompok Pak. Oh dia buat dalam kelompok Ya, apa poster jadinya atau tulisan atau Iya. Poster Pak. oh ya poster. Berarti di kelas TIBU ini telah menggunakan teknik belajar bersama atau kolaborasi ya. Iya. Oh keren, saya kira itu sangat bagus sekali Bu. Terkait dengan tantangannya tadi ini canggunya siswa, apa usahanya ibu yang nanti akan lakukan supaya anak didiknya ibu siswa tadi tidak merasa canggung lagi? Ya, yang saya akan lakukan, saya akan berusaha memberikan pertanyaan yang bisa memotivasi siswa. Oh, Kemudian saya akan memberikan reward atau suatu penghargaan dan memberikan ice breaking supaya tidak merasa oh iya, iya. Bosan. merasa bosan atau merasa hilang rasa takutnya. Iya iya betul Bu. Oke, saya kira rencana atau usaha ibu ke depannya luar biasa yang menstimulasi siswanya untuk pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian memberikan penghargaan meskipun tidak harus dengan yang dibeli ya, cukup dengan tepuk tangan, jempol dan sebagainya. Ya, kemudian sekali menggunakan es breaking untuk menghilangkan rasa ya takutnya atau kekhawatirannya untuk berbicara. Ya. Kalau boleh tahu, kapan ibu rencana mau melakukan tindak lanjut ini? Tadi usahanya mau. Setelah observasi ini saya akan lakukan. Ya, boleh saya lebih spesifik di bulan berapa atau minggu ke berapa? Bulan 3 Bulan ini ya? ya Pak. Minggu ke Pertama. ya. Yang rencana ke depannya, maksudnya kan sudah masuk ini. Kira-kira yang saya mau. Itu hari Rabu minggu kedua bulan Maret. Oh iya, berarti ya dalam waktu dekat ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti Bu, saya juga turut mensupport Ibu. Apa yang Ibu rencanakan ini sudah bisa diimplementasikan dalam pembelajaran nanti, sehingga hasil belajarnya siswa yang Ibu harapkan itu benar-benar sudah tercapai. Satu kali lagi Bu, kira-kira dari tujuan pembelajaran ini apa yang Ibu capai? Maksudnya bukan pembelajaran, tujuan yang berbicaraan ini di antara Pak Supardi dengan saya sebagai coach, apa yang Ibu capai dalam pembicaraan ini? Dapatkan itu yaitu kita belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi harus berpusat pada siswa. Ternyata yang saya pikirkan itu ternyata
tidak seperti yang saya harapkan bilang bagaimana. Tetapi alhamdulillah supervisi ini ternyata kita hanya masuk mengajar, kemudian kita saling berbagi informasi mengenai proses pembelajaran dan yang lain-lainnya. Oh iya, baik Bu. Jadi terima kasih atas responnya dan jawaban sendiri Ibu sudah menentukan niat baiknya untuk memperbaiki. Dan saya mendapatkan mencatat juga bahwa Ibu melalui pembicaraan yang kami lakukan ini mulai dari proses dan sampai pasca ini ada 3 yang saya dapat dari tujuannya Ibu dapatkan, yaitu berpusat pada murid, pembelajaran yang dilakukan dengan strategi diferensiasi, dan yang ketiga adalah adanya kolaborasi antara Bapak Supardi sebagai CGP dan saya sebagai PP dalam hal ini POS, yang betul-betul berdampak nantinya untuk memperbaiki pembelajaran yang saya kira itu Bu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu luangkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.